Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami duna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ftah alaina fathal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu hal yang wajib kita panjatkan adalah puja dan puji syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sampai dengan malam hari ini kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan tentunya mudah-mudahan semua anugerah yang telah Allah berikan ini senantiasa membawa kita kepada ibadah dan kebaikan. Dan tentu saja mudah-mudahan semua amal ibadah kita sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalamnya, termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab guru dan murid. Ini sebetulnya pembahasan ini karena ada fenomena kemarin yang viral ya. Makanya kita akan bahas sebetulnya sejauh mana agama membuat rambu-rambu tentang adab terhadap seorang guru. Jadi adab guru ke murid, murid ke guru. Nanti apa keterangan-keterangannya dari perspektif ilmu agama. Yang pertama kita akan bahas yaitu adab guru dulu. Nah, guru itu dalam syariat agama atau dalam agama Islam itu menempati posisi yang cukup penting. Karena guru itu termasuk dalam kategori ulama, dan kata Nabi Muhammad SAW, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Silahkan dilihat di nomor 1 bahwa guru itu harus mengajarkan dengan lemah lembut dan hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Rasulullah SAW memberi teladan di dalam mendidik yang penuh kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau seandainya kita mendidik, yang paling dekat kan ke anak ya, ke anak, ke istri. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. Artinya kalau kita memang lemah lembut, itu akan penuh dengan keindahan. Dan juga sebaliknya, no ayat hayong nangeul. Nah, itu juga pasti sebaliknya bisa merusak. Kebaikan yang disampaikan dengan cara tidak baik, hilang kebaikannya, yang teringat keburukannya. Kan begitu. Maka ini dalam agama menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Sering saya sampaikan, entong wudu kuciki. Niatnya mah bagus mau sholat. Tetapi berwudu menggunakan air kencing itu sama dengan tidak sah. Dan tentunya ya sia-sia. Kita lanjut yang kedua. Seorang guru harus menyampaikan ilmu juga sesuai kemampuan murid. Kedah nama ikro langsung kak Quran anu ageng umpama atau udah mau nyambung.
Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan si murid. Maka biasanya kan kalau di pendidikan kita ada yang namanya tingkatannya, tingkatan SD. Pertama di PAUD kan, PAUD, terus TK, TK dibagi deh ta. Kayak TKA, TK 0 kan, kelas 0, kelas A, kelas B. Terus ke SD, SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 genap, terus ke SMP, terus ke SMA, terus ke kuliah. Kuliah gitu kan ke S3. Itu sesuai dengan kemampuan maksudnya apa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan basyiru wala tunafiru wa yasiru wala tuasiru. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Maksudnya teh pami bade aya anu belajar tong langsung wah maneh mah lieur ke lieur, belajar mah lieur atau tong dikitu-kitu mulai anu belajar gitu kan. Tong lah nah tong belajar, da abi ge misalkan kapungkur lieur, atuh malah anu belajar. Jadi harus disemangati, ayo nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, ayo nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja kita belajar. Padahal mah kalau terus seueur keneh. Tapi ya nyapanya tahsin kan gitunya. Asal muasal teh mantu bi kasroh tepang sarang ya sukun nah gitu. Wah kadena iltiqa usakinain dah. Naon iltiqa usakinain? Makin dalam we. Itu ya. Jadi jangan membuat orang lari kata Nabi. Makanya agama ini sebetulnya kan sebagian ajarannya adalah memberi kabar baik, Pak. Kenapa sih kita beribadah? Karena nanti ada yang namanya surga. Gitu. Kenapa kita tidak boleh maksiat? Karena ada neraka. Nah itu kan sebetulnya supaya orang punya motivasi ke arah sana. Kata Nabi, permudah jangan mempersulit. Gitu ya. Kemudian, yang ketiga adalah ini yang paling penting. Dari sekian pembelajaran, ya mengamalkannya jauh lebih penting. Sudah kita punya ilmunya tapi itu diamalkan ya seperti pepatah kata ulama al ilmu bila amal kasajar bila samar. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi percuma aya tetangkalan untuk berbuah, Pak. Aya kadunya. Kadu di orang hese sih katanya apa? Kedah tahunaan gitu. Aya nama kadu. Jadi nama tapi itu berbuah. Karena itu lengkeng, hese nyapanya. Pami korma itu di orang. Ayah, jadi itu korma. Jadi, tapi itu berbuah. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh sudah mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu meskipun sedikit tetapi akan bermanfaat karena itu yang disebutkan dalam hadis ilmu yang bermanfaat. Yang mengamalkannya dapat ilmu, yang mengajarkannya dapat ilmu gitu. Sehingga ini akan terus-menerus pahalanya mengalir sampai ke liang kubur. Gitu ya. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan tetapi tidak melakukan. Kata Nabi, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kama salis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah. Orang yang mengajarkan kebaikan tahu itu baik, tahu itu harus dikerjakan tetapi tidak dikerjakan, maka seperti lilin yang menerangi tetapi dia membakar dirinya sendiri. Lilin kan begitu ya. Dia menerangi sekitar tetapi dirinya sendiri terbakar. Maka kata Nabi jangan seperti itu. Kami orang berarti ini nama patromak. Patromak kayaknya tuh Pak. Mau dikempos nih. Dikompa. Aya keneh tuh. Ayahnya. Lembur ke ngobor simet kan. Ngobor belut, ngobor simet. Dikiratan belut ternyata orai kadut. Seperti itu kata Nabi ya. Kemudian sekarang, kalau tadi guru, kalau sekarang murid nih, bagaimana sikap murid? Yang pertama adalah menghormati dan memuliakan guru. Nabi SAW bersabda, laisa minna malam yuwaqir kabirona, wa yarham saghirona, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Ini
Nabi tegas mengatakan ini, Pak. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua tuh. Tongalojak kan sebut. Kata Nabi jelas ini, laisa minna, bukan golongan kami. Masuk jalman sok alunjak. Tidak menyayangi yang muda, tah kanu ngora teh, Pak. Nya kudu ieu. Kono kanu ngora mah kan. Pak Torim langsung kadinya bae sok kanu ngora. Sok langsung nyambung teh gitu, Pak. Jadi harus menyayangi yang muda, berarti nyaah kanu sepuh, nyaah kanu ora. Juga bae sih. Wah, nyaah kanu sepuh, nyaah kanu ora. Kemudian apa? Dan tidak mengenal hak ulama atau gurunya. Wa ya'rif li alimin haqqahu. Ini disebutkan wa ya'rif li alimina haqqahu. Jadi guru itu harus dimuliakan. Sabda siapa ini? Sabda Nabi. Orang tua termasuk. Yang lebih muda kita menyayangi. Kepada guru-guru kita juga harus menghormati. Nabi yang mengajarkan. Kemudian diantaranya adab seorang murid kepada gurunya juga adalah wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan, tidak mendebat. Jadi pami misalkan aya pun guru nuju nganrangkeun, ngajelaskeun atau dipotong maksudna begitu. Bereskeun heula penjelasanna, aya nu bade ditaros, taros. Tong motong di tengah. Tanapi heureuy begitu teu merhatoskeun. Wah, hese kailmuan teh, Pak. Tah nu kadua eta teh, Pak. Maksudnya adalah harus fokus. Yang ketiga adalah kalau bertanya sopan. Kalau bertanya sopan. Termasuk juga bertegur sapa. Woi, mana, Pak? Woi. Pak Haji eta nu mahasiswa gitu, Pak Haji. Eta belum bilih we aya. Woi, Pak dosen. Malah ayam. Aduh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diharuskan bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak tahu. Artinya apa di sini? Ada sopan santun terhadap orang yang lebih berilmu. Entong naros muji, Pak. Sok aya kan ya, naros muji. Pami kira-kira naros muji mah entong itu termasuk kesombongan, Pak. Orang pamitos apal mah jawaban saklek itu entong ditaroskeun deui eta teh berarti nguji. Kecuali komparasi. Oh iya pemahaman iya kieu ieu. Barangkali dari ustadz ini begini, tak eta berarti komparasi, perbandingan pandangan. Tapi kalau sebatas menguji, kita udah tahu pasti jawabannya itu. Tapi ditanyakan, nah itu bentuk kesombongan. Itu tidak boleh, haram, Pak. Tidak boleh. Kalau niatnya menguji, itu jatuhnya dosa nanti. Ya kalau misalkan bisa jawab. Kalau enggak, ke kitanya kan enggak ngaruh. Dijawab kita sudah tahu, enggak dijawab pun sudah tahu. Gitu. Terus apa buat kita? Jadi bertanya itu pada sesuatu yang memang betul kita tidak tahu. Maka keterangannya fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada sesuatu yang memang kita tidak tahu. Dan yang ditanya ini jelas bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau kira-kira misalkan orang naros ka murang kali anu teu apal naon kumaha coba. Dan tidak ada maknanya gitu. Jadi harus ada maknanya. Kita bertanya ini kepada seseorang yang kira-kira menurut kita jauh lebih berilmu. Begitu. Itu ada, Pak. Dalam Islam diajarkan itu. Yang terkenal dari Imam Malik berikutnya adalah kata Imam Malik, ta'allami al-adaba qabla an tata'allamal ilma. Mempelajari adab itu didahulukan sebelum mempelajari ilmu. Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah mengajarkan kepada syariat 13 tahun itu tidak bicara tentang fikih dulu, Pak. Yang dikuatkan adalah tentang akidah dan adab. 13 tahun Nabi.
Baru setelah itu, setelah kuat, kemudian yang lain. Nah, ini juga sama dalam belajar. Adab itu didahulukan daripada ilmu. Apa contohnya? Gampang aja lah. Sering saya sampaikan, sholat aurat itu dari, kalau laki-laki, dari lutut sampai pusar. Auratnya segitu. Kami misalkan orang sholat, ngangge nonton namina kolor. Ya, gitunya. Tiasa, sah nama, tapi beradab deh. Jadi diperbolehkan dalam syariat, yang penting menutupi lutut sampai dengan pusar. Diperbolehkan kadio bugil tenan. Allahu Akbar. Kemana-mana. Tapi diperbolehkan kan begitu. Silahkan aja dicek dalam ilmu fikih. Auratnya laki-laki dari mana ke mana? Kan cuma dari pusar sampai ke lutut. Berarti hal yang membatalkan sholat apabila itu terlihat. Kalau itu tertutup di antara itu, sah sholatnya dalam fikih. Tapi masalahnya adabnya. Gitu. Makanya nanti kemudian ini menjadi perdebatan. Apakah di tahiyat itu harus ada Allahumma sholli ala sayyidina? Menggunakan kalimat sayyidina atau tidak? Kan gitu ya. Berdasar keterangan ini, bahwa adab didahulukan. Nabi tidak mengatakan harus ka orang mah manggilna sayyidina. Nabi mah nggak bakalan begitu, Pak. Kenapa? Karena Nabi mah tawadu. Tawadu. Jangan mengagungkan terlalu berlebihan. Takutnya nanti dikultuskan, akhirnya disembah. Seperti umat-umat terdahulu. Kan begitu. Tapi orang sebagai umat, ya kedah tahu diri gitu, Pak. Karena Nabi itu Muhammad sah. Kan Muhammad ayah tukang pecel ayah. Tukang bubur ayah Muhammad, tukang baluk ge ayah, tukang bonteng ayah, tukang suuk ge ayah teh Muhammad. Iya Muhammad mana ya? Tapi ketika di depannya ada Sayyidina, moal kasasaha eta. Pasti kajunjungan. Nah, begitu, Pak. Itu adab. Maka sebagian ulama mengatakan baik. Nabi berbicara seperti itu karena Nabi tidak mau menyombongkan diri, haram. Menyombongkan diri itu haram. Maka Nabi tidak mau ke sana. Cuman kita sebagai umatnya ya sudah tahu diri gitu. Kita mah mengucapkan Sayyidina, dan setelah kata Nabi Muhammad selalu diikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas yang dimaksud Muhammad di sini adalah Nabi kita. Begitu. Jadi yang mau secara redaksi Allahumma sholli ala Muhammad saja tidak pakai Sayyidina, silahkan, berarti itu sesuai konteks dari hadisnya begitu. Tapi ilmu yang lain mengatakan, adab itu didahulukan daripada ilmu. Nah, berarti adab kita mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad. Berarti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Kemudian, apakah ada batasan-batasan atau larangan terkait bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua atau kepada yang lebih muda atau sesama manusia? Ternyata ini menjadi bahasan yang menarik. Dalam dua hadis yang saya cantumkan di situ, pertama adalah pada saat itu, Pak, ada dua orang Yahudi datang kepada Nabi di Madinah, lalu mereka bersujud dan kemudian mencium kaki Nabi. Jadi ini satu peristiwa yang tidak dilakukan oleh orang Muslim, tetapi oleh dua orang Yahudi. Nah, dari riwayat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika aku datang dari Sam, aku sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertama hadisnya ya. Kemudian beliau bertanya, jadi pada saat Mu'az bin Jabal datang kepada Nabi, kemudian beliau Mu'az bin Jabal ini langsung sujud kepada Nabi. Kemudian Nabi heran nih, loh, kami orang ini nanaonan gitu. Nanaonan itu, sujud-sujudan kieu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku melihat mereka orang Nasrani sujud kepada pendeta dan rahib mereka. Berarti pemuka agama kan ini? Sujud, Pak, sujud.
Begitu. Maka aku ingin melakukan itu kepadamu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, jangan lakukan itu. La taf'alu, kata Nabi. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, ini terusannya. Yang kita kenal ya, mutawatir. Niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah ini Pak. Jadi di sini larangan untuk sujud kepada manusia. Haram. Kemudian ada juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah ar-rajulu yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hani lahu qala la. Wahai Rasulullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah apabila seseorang bertemu saudaranya, ya sesama orang muslim, Pak, atau teman, apakah boleh ia membungkuk kepadanya? Beliau menjawab, tidak. Nah, ia dilakukan kan kok bangsa orang Jepang, Korea, ya, mengukuhkan gitu. Dalam Islam itu tidak boleh, hukumnya haram. Itu. Seperti ruku, dalam di hadis lain nanti kita bahas. Seperti ruku, seperti ini. Ya. Hai. Tapi orang salaman. Dugikeun ka jiga ruku. Tidak boleh, kata Nabi. Dugikeun ka di siga nu ngahulang ki, siga di dongengan Bapak matiis, sejuk, apal-apal ngorok. Aduh, Bapak mah pendongeng sejati ya. Akhirnya orang pertarosana kieu, Pak. Apakah boleh mencium tangan guru, orang tua, atau orang yang lebih tua? Bolehkah dalam agama? Kalau ada dalilnya enggak. Kan begitu. Kalau memang boleh, ada dalilnya enggak. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan begini. Amman hina'uhu fa in kana li'ibadatin fahuwa kufrun wa in kana li tahiyyatin fahuwa makruhun tasbihan bil ibadah. Membungkuk jika dilakukan sebagai bentuk ibadah maka hukumnya kufur. Membungkuk seperti penghambaan gitu, maka hukumnya kufur. Artinya ada Tuhan selain Allah. Dianggapnya ibadah. Tetapi kata Imam An-Nawawi, jika hanya sebagai penghormatan, hukumnya makruh. Karena menyerupai ibadah. Bungkuk, meskipun niatnya cuma penghormatan, yang bungkuk begini, itu hukumnya tetap makruh. Tapi kalau niatnya ibadah, wah itu kufur. Kata Imam An-Nawawi. Lebih jauh beliau mengatakan, yang cium tangan, Pak. Bolehkah mencium tangan? Kata beliau, takbilu yadir rajuli lidinihi wa salahihi wa ilmihi la ba'sa bihi wa amma lidunyahu famakruhun. Apabila mencium tangan seseorang karena agamanya, ilmunya tinggi, ustadz, kiai, sesepuh, yang memang beliau paham terkait agama, satu. Yang kedua, memang soleh, Pak. Ajal minum babok makan lah. Itu. Dicium tangan orang yang berilmu itu sunnah. Nanti ada kita bahas hadisnya ya. Kemudian orang yang soleh juga termasuk. Dan itu boleh hukumnya ya. Ilmu karena agamanya bagus, karena kesolehannya, itu malah dianjurkan. Namun jika karena keduniaannya, maka hukumnya makruh. Beunghar aya tukang beca manteu umpama aya dua gitu nya. Hiji tukang beca manteu umpama yang dianggap hina oleh dia. Bikin kamar tadi, Pak. Diperbolehkan ya, diperbolehkan mencium tangan orang yang paham terkait agama, kemudian terlihat memang soleh, kemudian juga memang berilmu tinggi. Diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya mencium tangannya karena dunianya, beunghar,
juragan tanah umpama. Kamu misalkan nu hoyong ieu hoyong berguru gaduh istri opat, ayo dicium tangan umpama. Da ku hoyong berguru teh apa? Kumaha carana. Patori teman. Sorry. Kan biasanya sok aya pamili netizen mah Pak. Jadikan aku murid musuh. Kenapa Pak? Baik. Nah, Imam An-Nawawi ini kan seorang ulama, Pak. Apa ada dasar di hadisnya? Ada. Ini perhatikan hadis sahih, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4843. Perhatikan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ikrama syaibatil muslim wa hamilil Qur'an wa ghairil ghalifi wal adil anhu wa ikram as-sultanil muqsiti." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim. Perintah siapa ini? Perintah Nabi, Pak. Berarti mencium tangan orang tua itu ada anjurannya. Mencium tangan orang tua yang sudah tua, bukan orang tua kita sendiri, juga termasuk mengagungkan. Sama ini perintahnya. Hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud nomor 4843. Sayang saya nggak print dua ini, Pak. Harusnya di print. Dua ini enggak, malah cuma satu ya. Saya baru sadar tadi kok cuma selembar. Padahal ada 4 lembar. Kalau di situ berarti jadi 2 lembar bolak-balik. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah dengan cara apa? Satu, memuliakan orang tua. Kalau kita memuliakan orang tua sama dengan sami sareng memuliakan Allah. 2, orang yang penghafal Al-Quran. Itu juga termasuk orang yang harus dimuliakan, Pak. Karena dalam pikirannya, dalam otaknya itu ada kalamullah. Sesuatu yang sudah ada kalamullah dalam dirinya, ya mesti kita hormati. Dan mesti kita muliakan. Karena secara alamiah Al-Quran sendiri sudah mulia. Kan begitu. 2, yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Kepada pemimpin berarti kita juga diperintahkan untuk mengagungkan. Artinya menghormati gitu. Ta'zim. Diperintahkan. Berarti misalkan pimpinan-pimpinan dan memang sudah seharusnya. Kenapa kita diharuskan untuk menghormatinya? Bahkan mendoakannya, Pak. Kenapa? Karena tanggung jawabnya jelas besar. Dia akan diminta pertanggungjawaban lebih dari kita. Makanya sudah lumrah gitu, Pak. Sudah seharusnya memang kita hormati. Jadi ternyata mencium tangan, mengagungkan itu perintah dari Nabi sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, pernahkah Nabi mencium seseorang? Pernah dengar nggak, Pak? Hadis tentang Nabi mencium orang yang orang maburuh batu ya? Pernah? Nah, itu hadisnya sebagian riwayat mengatakan lemah. Itu tidak sahih berarti, Pak. Lemah. Tapi ada yang sahih, yang tidak didebat kesahihannya oleh para muhaddisin. Yang pertama adalah Nabi pernah mencium anaknya, Sayyidati Fatimah. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 5223 dan At-Tirmizi nomor 2733. Ini Nabi pernah mencium, Pak. Mencium seorang. Lama qadimnal Madinah ja'alna nusafihun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa naqbilu yadahu. Ketika kami datang ke Madinah, kami menyalami Nabi dan mencium tangannya. Nah, ini berarti dari sahabat dulu nih, Pak. Kisah sahabat mencium tangan Nabi. Jadi begitu sahabat datang ke Madinah, Pak, wah ronyong gitu orang. Ronyong, mencium tangan Nabi. Apakah Nabi melarang? Enggak. Jadi Nabi tidak mau memang
diagungkan berlebihan. Tetapi kan umatnya bagaimana? Ya sudah seharusnya menghormati. Maka begitu datang ke Madinah, kata para sahabat, kami ini menyelami dan mencium tangannya. Karena mencium tangan Nabi itu satu keagungan, Pak, yang tidak didapatkan oleh umat yang lain. Dan itu sangat besar sekali pahalanya. Jangankan nyium tangan, Pak. Kita membaca sholawat saja gimana? Padahal kita jauh cuma berucap saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan doa. Doa yang dipanjatkan kepada Nabi, Nabinya sudah tidak ada. Apalagi pada saat ada orangnya, ada fisiknya, ada wujudnya. Mencium tangan, ya lebih-lebih dari sholawat, atuh Pak. Makanya kenapa hikmah Nabi kalau buang hajat itu selalu langsung ditelan bumi. Kan? Kalau seandainya Pak, Nabi buang hajat itu ada bekasnya, itu pasti diambil. Pasti diambil. Orang di Antosan, Pak. Bapak di Antosan? Bilih. Bilih nu ngantosan gitu. Ay pluk langsung dirawuh umpama. Nya Pak elalean mah apanya? Nanti namina Pak. Cubluk. Ya, cubluk dari orang. Wis tu pluk. Pan beda Pak, ai dina nu kitu mah sok barada kita Pak lalainanya. Barada. Luar biasa anu saageng ping-ping, luar biasa. Jadi sahabat mencium tangan Nabi itu ada dalilnya. Berarti mencium tangan orang yang lebih mulia ada dalilnya. Itu ya. Kemudian dalil penguat yang lain. Faqala lahum, ini dari ada ininya, ada kaitannya dengan hadis yang di atas tadi terkait orang Yahudi. Jadi memang hukum mencium tangan itu dalam agama diperbolehkan selama bentuknya adalah ta'zim. Pengagungan dan penghormatan, bukan penyembahan. Karena yang lain itu mirip, Pak, mirip penyembahan. Kalau yang non-muslim itu seperti penyembahan. Jadi berlebihan gitu. Nih Nabi Muhammad SAW pernah mencium Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha. Cuman tidak spesifik tangan atau apa, tidak. Bunyinya begini teksnya. Fa akhadha biyadiha, kemudian faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Beliau memegang tangan Fatimah lalu menciumnya. Itu satu, dan mendudukannya di tempat duduk beliau. Ini posisinya masih kecil, Pak. Anak masih cium, terus dilahun. Itu dilahun. Yang kedua, Nabi SAW pernah mencium cucu nakadedeh Pak Ima, ya kaincu Hasan Husain qabbalan Nabiyu. Nabi SAW pernah mencium Al Hasan bin Ali, yaitu Hasan bin Ali. Berarti memang Nabi pernah mencium seseorang. Karena apa konteksnya? Hanya kadedeh boleh. Itu. Jadi diperbolehkan, bahkan berarti menjadi sunnah. Ya, mencium orang yang kita cintai berarti sunnah, istri, anak, orang tua. Itu. Entong kaselingkuhan kemana-mana. Kan anu dicintai cenah pausan, nya atuh sah lah. Waduh, gawat Bapak. Sekal. Dogekeun ka dieu anu bade ditaroskeun tuh Pak. Perspektifnya kan ada dua tadi, makanya diawali dua perspektif nih, ada guru dengan murid. Guru itu kalau kita merasa misalkan lebih tua, lebih berilmu, adabnya nih kita tidak boleh merasa orang yang paling wah gitu. Maka ditarik tangan itu bukan kita tidak menghormati beliau, tetapi kita merasa tidak pantas gitu Pak. Itu bentuk ketawaduan. Kita mah niatnya begitu saja nggak apa-apa, kita sudah dapat pahalanya.
Tapi orangnya ini yang mau disalami dicium tangan juga harus mawa sendiri gitu Pak. Urang sahasi dugikan tadi cium tangan. Seberapa pantaskah kita dicium tangan oleh orang gitu, maksudnya begitu. Maka itu bentuknya ketawaduan. Tapi kita sendiri yang merasa oh memang imam orang berilmu, ya memang kita mah harus begitu gitu Pak. Adapun itu diterima atau tidak nggak apa-apa, itu ibadah beliau juga, nggak ada soal. Paham Pak ya? Sudah dapat pahalanya insya Allah. Ya, dua-duanya tawadu. Enggak. Termasuk budaya. Ada nggak Nabi menganjurkan sungkem? Nggak ada. Nabi itu kalau pernikahan Pak, dalam riwayat pernikahan sederhana saja. Kan rukunnya sederhana ya kan? Kalau misalkan mau menikah itu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada mahar, ada penghulu, kan? Ada saksi, selesai kan? Tidak ada sungkeman. Walimahan ada, tapi walimahan pun sederhana saja, sesuai kemampuan. Nggak ada Pak, nggak ada yang rumit-rumit dalam agama mah. Apalagi sampai sungkeman. Nah, sekarang sungkeman itu asalnya dari mana? Dari budaya kan? Berarti ya sudah, jangan dikomentari itu. Sungkeman. Nggak dosa, karena bagian dari budaya. Dan sifatnya tadi dia bukan penghambaan, tetapi lebih kepada penghormatan dan budaya. Nggak ada soal itu Pak, insya Allah ya. Mangga. Tabarruk, tabarrukan dari kata barokah. Barokah ya beruku, tabarrukan. Ngalap barokah pun orang. Ngalap barokah, tabarukan. Orang tabarukan, tabarukan. Kan kalau misalkan paling gampang tadi dari dalil, pada saat mau mengambil tabarukan kepada Nabi, berbondong-bondong orang salam kan. Kan seperti itu saja sudah cukup Pak. Kepada guru itu, minta doanya, salam, kemudian minta doa. Didoakan selamat, didoakan kita tambah ilmu, tambah rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu disebut tabarukan. Karena boleh jadi doa yang kita panjatkan banyak terhalang karena banyak dosa, tapi guru-guru kita yang mungkin barangkali lebih dekat dengan Allah, mudah diijabah. Siapa yang tahu Pak? Begitu. Maka meminta doa kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, itu diperbolehkan. Bukan kita merasa kan ud'uni astajib lakum langsung saja. Iya kan kita juga berdoa kan. Tapi barangkali ada bantuan doa yang lain. Gitu. Itu tabarukan sederhana sebetulnya. Nggak ada Pak. Cium tangan. Anu nyium hidung atau pipi. Atau napi tarang. Nu bahasa cium. Ya kan? Dua kan? Emang aya nu nyium pakai pipi? Sekarang terus liar nih pemikiran Pak ya. Kalau yang namanya cium berarti menggunakan dua anggota pasti itu karena bersamaan bareng gitu Pak, antara hidung dengan mulut. Itu kan. Kalau mencium ya berarti ke arah sana larinya. Gitu kan, tidak ke pipi, tidak ke kening, tarang, tanam ke dia, anu ke dia tuh. Iya. Anu pelipis kan? Pak Salim, iya kan? Kalau pelipis. Itu tanda panas cium. Nah, itu keliru memang. Coba ya maaf. Orang ya kayak istri Pak, pami badan nyium, ku pipi apa ku naon nih Pak? Ngaco. Dalam keterangan hadis yang sahih ya cium itu ya dengan mulut dan hidung. Gitu. Cium itu begitu ya. Jadi kalau ada barangkali anak-anak sekarang yang begitu, kalau kita bisa mengingatkan, diingatkan jangan begitu. Karena nantinya yaitu hilang kehidmatannya. Jadi kalau yang ke anak-anak dalam arti belum balik. Atau SMA mah dikawin. Bapak mah. Ya. Memang begitu, Pak. Ya. Tapi kalau di pesantren enggak itu. Jadi memang kalau di umum itu kan memang seperti tidak ada batasannya. Tapi kalau kita kembalikan ke syariat tidak boleh, Pak.
Sehingga apa? Banyak yang akhirnya guru dan murid, nah itu. Karena itu asal muasalnya. Ya. Tapi kalau anak sama orang tua mah kan tidak ada batasan. Nggak ada. Kan mahramnya. Kecuali ayah misalkan kak sambung, anak sambung. Anak sambung hati-hati, Pak. Apalagi anak angkat. Ya, anak angkat, Pak, itu bukan mahram. Selamanya abadan abada dia bukan mahram. Jadi anak-anak angkat mah tiasa dinikahi, Pak. Tiasa. Kami bade ayeuna milarian nu geulis. Jadi kentos siap panen tadi dikawin, Pak. Jadi memang diperbolehkan kalau mahram, tapi kalau bukan mahram selamanya, Pak, itu seperti anak angkat nggak bisa, Pak, itu tetap selamanya. Jadi nanti misalkan begini, ada anak angkat kita di rumah, cuman berdua itu sudah masuk kategori dosa. Anak adopsi, misalkan perempuan yang kita adopsi, di rumah berduaan saja sudah termasuk dalam kategori dosa. Dari bayi, Ustaz. Iya, mau dari bayi, aku memisahkan tos parawan. Haid. Jadi anak-anak itu. Itu saja barangkali Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Asyarul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.